Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perayaan Maulid pertama kali Allah yang menjadikan perayaan ini menjadi spektakuler. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, dan ini diabadikan di dalam Rawi Ad-Diba. Syekh Abdurrahman Ad-Diba nulis itu rawi, nulis sejarah tentang Rasulullah. Setiap satu kata ambil wudhu 2 rakaat sholat. Selesai tulis satu kata ambil wudhu 2 rakaat sholat lagi. Ini dengan cara keberkahan yang diambil dari Nabi Muhammad SAW. Lalu tatkala dikatakan di dalam Rawi Ad-Diba, ya Jibrilu nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga dan tersimpan, dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Yang merayakan Allah, donaturnya Allah, ada panitianya nggak? Ada. Kalau Nabi saat dilahirkan panitianya siapa? Malaikat Jibril, jenderalnya malaikat. Langit dan bumi diturunin untuk menjadiin saksi saat proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nggak ada manusia yang begitu. Saat-saat dimana Nabi dilahirkan, terdengar tidak ada angin, sepi, sunyi. Kenapa? Karena bumi dipenuhi para malaikat menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita bu tidur lu bu. Ibu waktu ngelahirin bapak nggak ada, ngamuk nggak? Tapi kan bapak bayar administrasinya. Coba lihat yang kita punya, perempuan kalau lagi ngelahirin laki nggak ada di sampingnya, wah kelabakan, kawin lagi nih, pasti kawin lagi. Tapi saat Nabi dilahirkan, Siti Aminah diturunkan 4 bidadari oleh Allah untuk menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW. Percaya apa enggak? Yang ngomong nggak percaya berarti dia nggak punya. Lu yang ngomong ya, bukan gua tuh. Kadang ada orang yang nanya, saya diserang ke rumah. Datang ke rumah saya, ketok pintu, assalamualaikum. Kebetulan istri sama anak saya nggak ada. Saya sendiri diri. Begitu saya buka pintu, saya kalau di rumah pakai kaos oblong, pakai sarung. Peci juga gua nggak bawa, orang pakai rumah-rumah gua. Begitu saya buka pintu, ini ada bapak-bapak umur 70-an sama 3 orang di belakangnya. Saya begitu buka pintu, dia tanya sama saya, maaf Habib Rifkinya ada. Sakit loh hati saya. Yang buka gua. Lu tanya Habib Rifki di mana? Nggak taunya dia bukan followers gua. Saya bilang, silakan Pak duduk. Bapak mau minum teh, mau minum kopi, Habib Rifkinya ada. Saya bilang, mau minum teh, mau minum kopi. Enggak, saya nggak lama-lama, dalam hati bagus dah. Orang gue sendiri-dirian. Saya masuk, saya pakai gamis, saya pakai peci ikhtiramud duyuf. Saya memuliakan tamu, saya bawa air 3 biji. Saya kasih itu air. Begitu dia liatin saya dari ujung kaki sampai ujung rambut, diliatin saya. Dia pikir Habibnya badannya gede. Bewokan sangar persis Habib Muhammad. Enggak tuh yang keluar Hello Kitty. Dia bilang sama saya, Dek, tadi manggil gua Habib, sekarang Adek. Tahu gitu tadi gua nggak pakai keluar ganti baju gua mah. Dek, Adek saya liatin, Adek udah mulai keterlaluan, udah mengajak umat untuk kesyirikan. Gue takut tuh. Hampir pipis saya di celana. Perasaan rumah gua ya. Ngapa jadi gue yang diomelin ya? Saya bilang lagi, letak kesyirikannya di mana? Terlalu mengajak umat untuk mencintai Nabi. Kenapa nggak langsung kepada Allah? Pak, tidak akan orang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak akan. Salat nggak bakal diterima kalau nggak ada salawatnya di dalamnya. Saya bilang begitu. Loh, adek kok ngegas? Lu yang ngegas duluan. Lah rumah-rumah gua. Dia bilang lagi, ini udah kelewatan. Mau ngapain terlalu memuliakan Nabi? Mau ngapain terlalu mengagungkan Nabi? Nabi itu manusia biasa. Saya jawab lagi,
Mana ujungnya Nabi manusia biasa, Bapak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah jelas mengatakan bahwa Nabi adalah manusia biasa. Pak Ul, lu denger gue baik-baik nih. Gue dari sopan sampai gak punya sopan gue sama ini orang. Kalau lu baca ayatnya cuma sampai situ, bener. Bener banget akan datang seorang Nabi dan Rasul dari golongan manusia. Bener. Terusin PA, terusin. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Anak bocah aja denger no bisa. Kalau dibaca cuman penggelan situ, bener Nabi Muhammad manusia, bener. Di mana ujungnya Nabi Muhammad sama kita? Jauh. Nabi Muhammad manusia luar biasa. Kalau kita disamain sama kebo lebih pantas. Jujur bener apa enggak? Bener apa enggak? Kebo makan enggak? Kita? Kebo tidur enggak? Kita? Kebo kerja enggak? Kita? Mana bedanya? Cuman bedanya di waktu ibadah. Kebo nggak sholat, kita au. Sholat di sini ada adzan berapa kali sehari? Yakin 5, bukan 2. Masih 5. Kan subuh lu tidur. Emang denger. Zuhur lagi kerja. Asar lagi di jalan. Maghrib sama Isya pura-pura budek. Ini kadang manusia, maaf, Allah menurunkan firman-Nya semua melalui perantara malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kecuali salat. Kecuali salat, Allah menjemput Nabi, diundang sampai ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah, membawa oleh-oleh salat 5 waktu. Betapa penting salat 5 waktu. Allah ini kalau di dunia, kalau kita punya perusahaan namanya presiden direktur. Allah presiden direkturnya. Nabi Muhammad ini manajer dari segala manajer. Kalau manajer diperintah sama presiden direktur, manut. Kalau presiden direktur ini punya sesuatunya, kalau nggak penting-penting amat, manajer nggak bakal dipanggil. Ngomong aja, jangan lupa ya selesai untuk market yang kemarin. Itu presiden direktur. Kalau nggak penting, kalau dipenting, manajer tolong datang ya ke ruangan saya. Ada yang saya mau bicarakan. Ini khusus. Berarti pesan Allah tentang salat 5 waktu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Orang mau dapat hidayah salat. Lu mau bejat, lu mau tukang main judi, lu mau tukang mabok, tato lo dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang paling gampang kita dapat hidayah dari Allah. Kita kalau duduk di majlis gini, ya Allah, otak kita kemana-mana, hati kita kemana-mana. Salat urusan Allah dengan kita. Bainak wa bainallah, urusan diri kita kepada Allah, ini salat. Tapi urusan sama manusia juga harus baik. Sama Allah baik, sama manusia lain nggak baik. Tetangga baru beli motor, lu tempel koyo. Tetangga baru diriin pondasi, lu yang kejang-kejang. Gak boleh. Nabi nggak ngajarin kita begitu. Nabi Muhammad adalah manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Saat terlahir ke dunia, Allah hias langit dengan gemerlapan bintang. Kalau kita kan bohlam bayar listrik. Betul nggak? Ini lighting dari tadi kelayapan aja tuh. Betul nggak? Buat apa? Memeriahkan. Allah memeriahkan saat Nabi terlahir ke dunia. Allah ciptakan langit dengan gemerlapan bintang, rembulan yang begitu indah. Sampai salah satu pembantunya Abu Lahab saat gendong Nabi Muhammad keluar dari rumah, ngelihat bulan, ngelihat Nabi, dia bilang, ini bulan indah, tapi wallahi keindahan bulan ini tidak seberapa dengan anak yang ada di dalam genggamanku, katanya. Nabi Muhammad manusia mulia begitu indah.